"Masak apa sayang?" tanya Amar yang langsung memeluk Adinda dari belakang. Mas," Adinda kaget saat ada tangan kekar yang memeluk pinggangnya dengan erat. "Masak apa sayang?" tanya Amar lagi. Kali ini Amar malah mencium tengkuk dan lehernya Adinda, seraya mencium aroma sampo Adinda yang memabukkan. "Lagi masak nasi goreng, Mas. Maaf ya, hanya nasi goreng. Soalnya stok bahan-bahan makanan yang ada di kulkas sudah habis. Makanya hanya bisa masak nasi goreng." "Gak apa-apa sayang. Ya sudah, nanti kita belanja bulanan ya." "Oke Mas." Adinda melanjutkan masaknya, tapi tidak tenang seperti tadi. Kali ini ada Amar di dekatnya. Bukan hanya dekat, tadi suaminya itu malah memeluk Adinda dengan begitu erat, membuat aktivitas Adinda pun terganggu karena suaminya itu. Ya, bukannya Adinda tidak suka saat ada Amar di sampingnya, namun dengan Amar yang memeluk eratnya seperti ini, jelas saja sangat mengganggu. Adinda jadi susah untuk mengaduk nasi goreng yang ia buat, gara-gara Amar memeluknya terlalu erat. "Mas, jangan seperti ini. Tidak susah masaknya." Ya, bukan hanya memeluk, tapi Amar juga terus saja menciumi leher dan tengkuknya. Adinda sendiri jadi merinding dan juga geli atas apa yang dilakukan Amar. "Mas Amar, stop. Dinda geli ih." Kali ini Adinda sedikit kesal, apalagi Amar sama sekali tidak merespon apa yang dia ucapkan. "Tapi Mas suka sayang." Adinda hanya bisa menghela napasnya. Dia baru ingat kalau suaminya sekarang berubah menjadi genit. Apa-apa saja tidak mau jauh dari Adinda. Untung Adinda sayang. "Mas Amar, ih." Adinda mulai merengek. Mana bisa ia melanjutkan memasak kalau Amar seperti ini? Bukannya tadi malam Amar sudah dapat jatah, masa pagi ini mau minta lagi? Amar malah mendengkus kesal. Namun, laki-laki menurut apa yang menjadi kemauan sang istri untuk menjauh darinya yang tengah memasak. "Nah, gitu kan enak. Dinda bisa masak. Samar, genit banget sih. Apa kurang tadi malam Dinda belai-belai? Masa pagi mau seperti itu lagi?" Amar hanya tersenyum mendengar apa yang Adinda katakan. Kalau dengan Adinda tidak ada bosannya, Adinda sudah menjadi candu untuknya. Apalagi kalau Amar tengah capek. Bersama Adinda, dia seperti dapat energi baru yang akan membuatnya semangat. "Mas duduk dulu ya, Dinda mau masak. Mas Amar jangan ganggu, oke?" Iya. Sudahlah, Amar ikut saja apa kata istrinya itu. Daripada nanti marah, akan tambah rumit urusannya. Namun, Amar kembali mendekat dan mencuri satu ciuman di pipi Adinda. "Masak yang enak ya sayang." Setelah itu, Amar langsung pergi, menunggu di meja makan seperti apa yang Adinda minta. "Dasar Mas Amar." Adinda hanya menggelengkan kepala saat melihat tingkah suaminya itu. Adinda pun kembali melanjutkan membuat sarapan. Ya, hari ini kebetulan hari Minggu, jadi tidak ada pekerjaan. Hari ini Amar dan Adinda ingin menghabiskan waktu berdua sebelum memulai kerja lagi. Walau hanya di rumah, tapi mereka sudah sangat bahagia karena tidak peduli di mana tempatnya, asalkan mereka selalu bersama, itu akan membuat bahagia. Tidak berselang lama, nasi goreng yang Adinda buat sudah matang. Adinda pun membawanya ke hadapan Amar dan meminta suaminya itu untuk mencicipinya. "Silakan dimakan Mas."
Adinda tersenyum melihat hasil masakannya. Walaupun hanya masakan sederhana, tapi ia sangat bahagia karena dibuat dengan penuh cinta dan untuk suami tercinta pula. Mas gak mau sayang, Mas maunya makan kamu aja. Adinda langsung melotot saat Amar bicara seperti itu. Ini Amar kenapa sih? Kok jadi genit seperti ini? Pikirannya ke situ terus perasaan. Mas Amar, ih. Adinda langsung mengerucut bibirnya. Tawa Amar malah pecah. Apalagi saat melihat wajah Adinda yang terlihat kesal. Iya sayang, bercanda kok. Tapi kalau beneran juga gak apa-apa sih. Mas gak akan nolak. Ih, mesum. Amar masih saja tertawa saat Adinda duduk di sampingnya. Amar mengambil piring berisikan nasi goreng itu dan mulai memakannya. Bagaimana rasanya, Mas? Enak nggak? Tanya Adinda setelah melihat Amar memakan nasi goreng buatannya. Enak, tapi apa? Kalau disuapin sama kamu, sepertinya akan semakin enak. Jadi mau disuapi. Kalau kamu nggak keberatan. Adinda tersenyum dan langsung menyuapi suaminya itu. Bayi besar, itulah yang Adinda katakan ke Amar. Karena hari ini ia sangat manja dan selalu ingin nempel dengan Adinda. Terima kasih ya sayang. Kamu sudah menjadi istri yang baik, yang selalu melayani suami dengan sepenuh hati. Iya Mas, sama-sama. Setelah sarapan, seperti yang dikatakan Adinda, kalau bahan-bahan keperluan mereka sudah habis. Amar tadi juga mengatakan kalau akan menemani Adinda untuk belanja bulanan. Sekarang mereka sudah berada di supermarket. Amar mendorong troli dan Adinda yang memilih apa saja yang ingin mereka beli. Buah, sayur, ayam dan daging, udah semuanya. Terus apa lagi ya? Tanya Adinda. Ya Mas tidak tahu. Suka-suka kamu saja. Mas ikut apa kata kamu aja. Dinda mau beli cemilan dulu. Ya Mas. Oke, Mas temani kamu. Setelah mendapatkan persetujuan dari Amar, Adinda pun langsung memilih cemilan yang ia sukai. Bukan hanya 1 atau 2 cemilan, tapi banyak cemilan yang ia beli. Amar sendiri sampai geleng-geleng kepala melihat Adinda. Bukannya ia tidak mau membelikan, hanya saja Adinda itu badannya kecil, tapi makannya sangat banyak. Kenapa sih Mas? Kenapa Mas Amar liatin Dinda seperti itu? Tanya Adinda. Karena ia merasakan aneh saja, karena sang suami sedari tadi melihat ke arahnya. Gak apa-apa, hanya saja kamu lucu. Hah? Lucu? Adinda bahkan langsung mengerutkan keningnya. Tidak paham apa yang dikatakan suaminya. Lucu apanya Mas? Penampilan Dinda ada yang salah ya? Amar langsung menggeleng. Enggak, kamu cantik kok. Hanya saja Mas bingung. Bingung kenapa Mas? Kalau bicara yang jelas. Jangan bikin bingung. Ya, Mas bingung dengan kamu. Makan kamu banyak, tapi badan kamu tetap kecil. Memangnya kenapa kalau kecil? Nanti kalau Dinda gendut, Mas Amar malah tidak suka lagi. Kan kebanyakannya gitu. Terus cari yang lebih seksi lagi. Mana ada Mas seperti itu? Amar tentu saja langsung protes. Saat Adinda bicara seperti itu, ia tidak mencintai Adinda dari fisiknya saja, tapi cintanya dengan Adinda tulus apa adanya. Ya, kalau kamu gendut, Mas malah suka loh.
Yakin Mas? Tetap cinta dengan Dinda? Amar mengangguk tanpa ragu. Iya, apalagi kalau gendutnya di bagian perut saja. Mas pasti akan sangat bahagia. Gendut di bagian perut? Maksudnya? Adinda tidak paham apa yang dikatakan Amar. Amar sendiri terkekeh saat melihat kepolosan Adinda. Ia pun mendekat yang membisikkan sesuatu ke telinga Adinda. Mas ingin kamu hamil sayang. Maka dari itu, ayo kita pulang untuk mewujudkan itu semua. Agar Mami juga bahagia saat akan mendapatkan cucu. Pipi Adinda seketika memanas saat mendengar itu semua. Ada-ada saja suaminya ini. Untungnya Adinda sayang. Waktu terus berlalu. Kini sebulan sudah Adinda, Maya, dan Riko menjalani masa magang mereka. Semuanya berjalan dengan lancar, dan mereka begitu menikmati semuanya. Ya, walaupun pastinya ada kendala yang harus mereka lewati. Salah satunya banyak yang meminta mereka melakukan ini dan itu. Dan di luar pekerjaan, walaupun sering kesal karena diperlakukan seperti itu, hanya saja mereka berusaha untuk menerima semuanya. Sebagai anak magang, mereka memang sering disuruh-suruh, bahkan sering juga diminta untuk membuatkan minuman. Namun, lagi-lagi mereka berusaha menerima semuanya dan tidak mempermasalahkan karena ingin mendapatkan nilai yang bagus. Dim, kamu dengar nggak? Katanya Pak Amar menegur sama pegawai yang ada di sini agar tidak menyuruh-nyuruh kita lagi melakukan hal yang di luar pekerjaan kita. Tanya Maya. Dia membuka pembicaraan setelah terjadi keheningan di antara mereka gara-gara sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Iya, aku tahu. Dan aku sempat dengar Mas Amar menegur mereka semua. Jawab Adinda. Ya, memang seperti itu kenyataannya. Adinda memang mendengar saat Amar menegur mereka semua. Karena menurut Amar, mereka juga sudah keterlaluan. Walaupun Arinda, Maya, dan Riko itu anak magang, tapi tidak boleh diperlakukan seperti itu. Mereka juga sudah punya tugas masing-masing. Adinda sendiri sebenarnya tidak mengadu dengan Amar. Namun, saat itu Amar melihatnya sendiri. Ada seorang pegawai yang meminta Adinda untuk membuatkan dia kopi. Bukan dengan cara baik-baik, tapi seperti memerintah dan memperlakukan Adinda tidak baik. Semuanya dilihat oleh Amar. Makanya dia sangat marah karena melihat Adinda diperlakukan seperti itu. Selama ini Amar memang selalu memanjakan Adinda dan sama sekali tidak pernah memerintah Adinda untuk melakukan apapun. Adinda diperlakukan seperti ratu oleh Amar. Dan ketika ada orang yang memperlakukan Adinda tidak baik, di situ Amar sangat marah dan menurutnya sudah sangat keterlaluan. Amar marah pun bukan sebab Adinda saja, namun Amar juga melihat perlakuan para pegawainya dan pegawai magang memang tidak baik. Amar hanya tidak ingin perusahaan ini mendapatkan kesan yang tidak baik. Lagian, kasihan juga dengan para pegawai magang itu kalau disuruh-suruh seperti itu. Apalagi salah satunya adalah istrinya sendiri. Jelas saja Amar tidak akan tinggal diam akan masalah itu. Maka dari itu, Amar pun menegur mereka agar mereka juga tidak melakukan hal seperti itu lagi. Dan seharusnya mereka banyak memberikan pelajaran ke anak-anak magang. Amar juga melakukan ini semua demi kebaikan dan agar tidak ada yang dirugikan juga pastinya. Terus mereka bagaimana saat ditegur Pak Amar? Tanya Maya lagi.
Ya, nurut mungkin. Kan yang kasih teguran atasan sendiri. Kalau melawan, pasti posisi mereka di perusahaan ini akan bahaya. Tapi untuk kali ini aku setuju dengan suaminya Dinda, karena memang perlu ditegur, dan agar tidak merugikan kita juga. Jangan mentang-mentang kita anak magang, mereka malah seenaknya. Sebagai atasan memang harus tegas. Kali ini Riko yang ikut membuka suara. Aku setuju. Maya juga langsung menyahut. Semoga setelah ini kita tidak disuruh-suruh lagi. Bukannya malas sih, tapi paham sendirilah seperti apa. Adinda pun ikut mengaminkan, karena memang harus seperti itu, agar mereka pun bisa menyelesaikan masa magang dengan tenang. Namun tidak berselang lama, Ria, sekretarisnya Amar, datang menghampiri mereka bertiga. Ketiganya pun menatap kedatangan Ria di hadapan mereka. Dan pasti ini ada sesuatu yang penting, sehingga ia ada di sini. Ada apa, Mbak? Tanya Adinda. Ria tersenyum. Dipanggil Pak Amar. Katanya ke ruangannya sekarang. Jawab Ria. Saya, Mbak. Tanya Adinda lagi. Ria mengangguk. Ada apa, Mbak? Saya tidak tahu. Saya diminta Pak Amar yang menyampaikan itu ke kamu, Dinda. Ya, Adinda memang meminta Ria untuk tidak memperlakukannya sebagai istri Amar. Bahkan Adinda meminta Ria untuk memanggilnya dengan sebutan nama saja, tanpa ada embel-embel apapun. Bilang itu dengan Pak Amar, kalau ini tuh di kantor, gak usah cari kesempatan dalam kesempitan. Di rumah kan bisa kalau ingin mesra-mesraan. Kali ini, Riko kembali bicara. Dia masih saja sensi dengan Amar dan Adinda. Karena perasaan dengan Adinda pun masih sulit untuk dilupakan. Hanya saja, dia sadar kalau Adinda itu adalah istri orang. Kamu aja yang bilang sendiri ke Pak Amar, Riko. Suruh Maya. Kira-kira berani nggak? Ya enggak lah, aku masih mau hidup. Kan orang itu galak. Apalagi kalau sudah nyangkut Adinda. Seramnya melebihi kuntilanak. Setelah itu, Riko tertawa. Kapan lagi mengatakan Amar seperti itu? Mas Amar meminta saya untuk ke ruangannya sekarang, Mbak. Adinda pun kembali bertanya. Iya, sekarang katanya. Adinda menghela nafasnya. Baik, saya akan ke sana sekarang. Adinda juga tidak tahu mau apa suaminya itu. Sebenarnya bukan hanya kali ini Amar memanggil Adinda untuk ke ruangannya. Bahkan sempat terdengar kabar kalau ada pegawai di sini yang membicarakan Adinda. Katanya terlalu sering ke ruangan CEO. Dan banyak juga menduga kalau Amar dan Adinda ada hubungan. Bahkan ada juga yang marah karena sepertinya di kantor ini banyak yang mengagumi Amar. Mereka tidak suka dengan Adinda karena terlalu dekat dengan Amar. Apalagi yang namanya Leni itu. Sungguh, dia sering sekali mencari masalah dengan Adinda. Permisi, Pak. Adinda sekarang sudah berada di ruangan Amar. Dia pun melangkahkan kaki masuk setelah mendapatkan persetujuan dari Amar. Ada apa ya? Tanya Adinda. Amar malah menatap istrinya itu. Ada apa katanya? Memangnya salah kalau suami sendiri ingin bertemu dengan istrinya? Sini kamu, perintah Amar. Adinda pun hanya menurut dan melangkahkan kaki mendekati Amar. Namun siapa sangka, Amar malah menarik Adinda agar duduk di pangkuannya dan langsung memeluknya dengan erat. Mas Amar, pakik Adinda. Kenapa sayang?
Amar malah bertanya seperti itu. Jangan seperti ini, Mas. Tidak enak. Ini lagi di kantor. Amar malah mendengkus kesal. Masa ingin peluk istri sendiri harus menunggu waktu sih? Masa nggak bisa, sayang? Walaupun di kantor, Mas tetap nggak bisa hanya menganggap kamu pegawai. Kamu itu istrinya Mas. Dan dimanapun berada, tetap seperti itu. Iya, tapi Mas, Adinda belum sempat menyelesaikan ucapannya. Amar sudah terlebih dahulu mencium bibirnya. Kebiasaan banget sih. Adinda langsung terlihat kesal setelah Amar menjauhkan wajahnya. Makanya tidak perlu banyak protes. Oke, sekarang Mas Amar mau apa? Kan Dinda disuruh ke sini. Memangnya ada sesuatu yang penting? Amar malah menggeleng. Gak ada apa-apa sih. Mas hanya kangen dengan kamu. Makanya meminta Ria untuk memanggil kamu. Dasar. Adinda sebenarnya tidak enak karena sudah ada gosip tentang dirinya. Tapi menurut Amar pun juga tidak enak. Apalagi baru saja Amar juga mengatakan kalau dirinya sebenarnya pusing. Makanya meminta Adinda ke ruangannya untuk menemani. Karena hanya Adinda yang mampu membuatnya tenang. Waktu terus berlalu. Cukup lama Adinda ada di ruangan Amar. Hingga ia pun merasa tidak enak karena sudah terlalu lama meninggalkan meja kerjanya. Mas, Dinda kembali kerja ya. Dinda gak enak. Untungnya Amar kali ini setuju dan memperbolehkan Adinda untuk keluar dari ruangannya. Iya sayang, kamu semangat kerjanya. Dan terima kasih untuk semuanya. Iya Mas. Adinda pun keluar dari ruangan Amar dan langsung menuju meja kerjanya. Namun tidak sengaja malah bertemu dengan Neni. Perempuan itu menatap Adinda tidak suka. Dari mana saja kamu? Tanyanya. Dari ruangan Pak Amar, jawab Adinda. Kamu benar-benar tidak mendengarkan apa yang saya katakan untuk tidak dekat-dekat dengan Pak Amar. Kamu malah kecantilan dengan Pak Amar. Adinda kaget saat Leni mendorongnya dan kepala Adinda terbentur tembok. Kepalanya sakit dan penglihatan Adinda pun berkunang-kunang. Bersambung.